Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Tapi sebelum Ibu menjelaskan lebih mendalam tentang pelajaran hari ini, Ibu tidak lupa akan mengingatkan selalu pada kalian bahwa kalian harus mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan selalu memakai masker. Mohon maaf Ibu tidak memakai masker karena kalau menggunakan masker nanti suara Ibu kurang kedengaran dan sudah menerapkan jarak jauh di tim berikut ini. Marilah kita lanjutkan pelajaran hari ini. Materi yang akan Ibu sampaikan adalah menikmati novel. Seperti kalian ketahui, novel adalah termasuk dalam kategori teks narasi yang berisi rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Kalian sudah tahu kan apa itu novel? Dari SMP kalian sudah mengenalnya. Nah, sekarang adalah pelajaran lanjutan dari pelajaran SMP maupun pelajaran kelas 1 dan kelas 2. Ibu memiliki peta konsep seperti ini untuk pembelajaran hari ini, yaitu kalian akan Ibu ajak belajar menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Kalian pun akan mempelajari bagaimana cara menganalisis isi dan kebahasaan novel. Berikutnya, menyajikan hasil interpretasi pandangan pengarang dan merancang novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Mari kita mulai dengan poin yang pertama. Menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Jika diperhatikan, pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang kita baca secara keseluruhan menceritakan kehidupan yang ada kaitannya dengan latar sosial budaya pengarang itu sendiri. Yang kedua, selain itu, pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel dapat ditemukan dalam nilai-nilai sosial budaya yang dialami oleh pengarang dalam kehidupannya. Nilai-nilai sosial budaya didasari dari lingkungan pengarang lahir dan tinggal di daerah tersebut. Misalnya, novel Ronggeng Dukuh Paru karya Ahmad Tohari. Sudah kalian bacakan novelnya di buku paket? Nah, untuk memahami maksud pengarang terhadap isi novel tersebut, bagaimana kehidupan novel di dalamnya, kalian bisa menganalisisnya dengan mengidentifikasikan pertanyaan 5W1H. Apa, siapa, mengapa yang terjadi dalam novel tersebut. Mari kita lanjutkan berikutnya. Bagian yang kedua, kita akan berlatih menganalisis isi dan kebahasaan novel. Berlatih menganalisis isi novel, yaitu melalui unsur intrinsik yang terdapat di dalam novel tersebut. Dan yang kedua, kalian akan belajar mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam novel tersebut. Bagaimana caranya? Nah, ini yang pertama. Berlatih menganalisis isi novel melalui unsur-unsur intrinsik novel. Kalian tahu kan, unsur intrinsik novel adalah unsur yang ada di dalam tubuh karya sastra. Ketika kalian membaca karya novel atau karya sastra cerpen maupun novel, di dalamnya kalian akan menemukan unsur intrinsik tersebut. Ibu ingatkan kembali ya, apa saja itu? Pertama adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Tokoh ada yang merupakan tokoh utama, tokoh tambahan, tokoh protagonis, dan tokoh antagonis. Yang kedua, kalian sudah tahu juga, yaitu alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Alur ada berbagai macam. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga, kalian pun akan menemukan latar atau setting. Apa itu latar? Latar adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penceritaan fiksi. Ada latar apa saja di dalamnya? Latar terdiri dari latar tempat, latar waktu, suasana, maupun latar sosial. Sudut pandang atau point of view. Apa itu sudut pandang? Nah, sudut pandang adalah memasalahkan siapa yang bercerita. Sudut pandang apa yang ada dalam cerita tersebut? Apakah sudut pandang orang pertama ataupun sudut pandang orang ketiga? Dan yang berikutnya adalah tema. Inilah yang merupakan inti ya dari bagian
unsur intrinsik itu. Tema merupakan pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Tema terdiri dari tema utama dan tema turunan. Tema utama adalah tema yang merupakan pokok bahasan dari sebuah cerita, sedangkan tema turunan adalah tema pendamping atau pengiring dari tema utama. Berikutnya, bagaimana mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam novel? Tadi bagaimana kita tahu unsur intrinsiknya dari novel tersebut. Sekarang kalian harus lebih mengetahui unsur kebahasaan apa saja yang ada dalam novel itu ya. Di antaranya, pertama ada makna konotatif. Yang kedua ada makna denotatif. Yang ketiga, konjungsi temporal. Yang keempat, ada kata kerja material. Kelima, kata kerja mental. Keenam, kalimat langsung. Ketujuh, kata sifat. Dan kedelapan, gaya bahasa. Kita lanjutkan. Ibu akan menjelaskan satu persatu, takutnya kalian lupa, yaitu tentang makna konotatif. Makna konotatif ini sudah kalian pelajari juga di kelas 10 dan kelas 11 ya. Tapi ini ibu ungkapkan lagi biar kalian lebih memahaminya. Makna konotatif bukanlah makna sebenarnya atau makna tambahan yang berada di luar makna kata. Jadi bukan makna sebenarnya tetapi makna tambahan yang ada di luar makna kata yang sebenarnya. Atau merupakan tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Contoh, bunga desa itu semakin termasyhur. Kecantikan dan kepandaiannya membuat kain tenun tradisional di desanya. Nah, bunga desa merupakan konotatif dari seorang gadis. Ya, kita lanjutkan yang kedua, ada makna denotatif. Makna denotatif adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif atau merupakan makna sebenarnya. Contoh, ibu ambil dari cerita atau novel Ronggeng Dukuh Parut. Udara panas berbulan-bulan mengeringkan berjenis biji-bijian. Jadi makna yang sebenarnya udara yang panas, biji-bijian yang ada di sana itu mulai kering dengan panas tersebut. Ya, itu makna yang sebenarnya. Berikutnya, konjungsi temporal. Apa yang dimaksud dengan konjungsi temporal? Konjungsi temporal juga ini ada dalam novel. Konjungsi temporal adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat yang berhubungan atau mengenai waktu. Contoh, mereka pergi sebelum matahari terbit menerangi alam semesta. Kata sebelum merupakan konjungsi temporal. Berikutnya, ada kata kerja material. Ini juga sudah diajarkan di kelas 11. Apa sih kata kerja material? Nah, kata kerja material adalah jenis kata kerja yang mengarah pada beragam bentuk aktivitas fisik. Jadi ketika kalian mengungkapkan suatu kata dalam kata kerja material, misalnya menulis, membaca, pokoknya yang menggunakan aktivitas fisik itu merupakan kata kerja material. Contoh kalimatnya. Sambil membersihkan mulutnya dengan punggung lengan, Rasus mengajak kedua temannya melihat kambing-kambing yang sedang mereka gembalakan. Ada kata membersihkan. Nah, itu merupakan kata kerja material yang terdapat dalam sebuah kalimat novel. Ya. Berikutnya, kata kerja mental. Apa yang dimaksud dengan kata kerja mental? Kata kerja mental adalah bentuk kata kerja yang merupakan sebuah respon atau sikap seseorang atas perbuatan, pengalaman, ataupun perihal keberadaan sesuatu. Contoh, dengan tekad terakhir, mereka mencoba mencabut batang singkong itu kembali. Nah, dia bertekad. Apa Bu contoh kata lain dari kata kerja mental? Misalnya sedih, bersedih, khawatir. Ya, itu juga termasuk ke dalam kata kerja mental. Yang digunakan dalam kalimat ini adalah bertekad atau tekad. Berikutnya, kalimat langsung.
Kalimat langsung juga tidak luput ada dalam kalimat novel. Apa sih kalimat langsung? Kalian juga sering menggunakannya. Kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang. Contoh, cari sebatang cungkil, kata Rasus kepada kedua temannya. Tanpa cungkil, mustahil kita dapat mencabut singkong sialan ini. Nah, itu adalah kalimat-kalimat langsung ya yang terdapat dalam sebuah novel. Berikutnya, kata sifat. Kata sifat juga ini akan muncul dalam novel. Apa sih kata sifat? Kata sifat atau adjektif adalah sebuah kata yang dipakai dalam menyatakan sifat atau keadaan suatu hal. Baik itu benda mati, tempat, makhluk hidup, waktu, atau yang lainnya. Contoh, di tepi kampung, 3 orang anak laki-laki sedang bersusah payah mencabut sebatang singkong. Namun ketiganya masih terlampau lemah untuk mengalahkan cengkraman akar ketela yang terpendam dalam tanah kapur. Kata lemah merupakan kata sifat. Ya, satu lagi yang terakhir, inilah kaidah kebahasaan yang sering muncul juga dalam novel, yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan sesuatu yang membuat bahasa menjadi menyegarkan, menjadi menyenangkan. Bayangkan oleh kalian sebuah novel tanpa gaya bahasa. Novelnya akan monoton, terasa kita bosan akan membacanya ya. Apa yang dimaksud dengan gaya bahasa? Kalian pun sudah tahu. Gaya bahasa adalah pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis. Pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu juga disebut gaya bahasa. Contoh, di bagian langit lain, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Nah, itu masuk ke dalam gaya bahasa personifikasi. Berikutnya, contoh yang kedua, namun kemarau belum usai. Ribuan hektar sawah yang mengelilingi Dukuh Paruk telah 7 bulan kerontang. Itu masuk ke dalam hiperbola. Berikutnya, Ibu akan memberikan interpretasi pandangan pengarang. Nah, itulah semua yang Ibu jelaskan adalah kaidah kebahasaan yang ada dalam novel. Jadi, kalian tolong pahami betul dan ingat-ingat kembali ketika menganalisis novel, apa saja kaidah kebahasaan yang ada dalam sebuah novel ya. Nah, bagaimana menyajikan interpretasi pandangan pengarang? Bagaimana kalian dapat mengambil interpretasi apa yang disajikan pengarang dalam novelnya? Nah, dalam suatu novel, pengarang biasanya memasukkan pandangannya terhadap aspek kehidupan seperti aspek sosial, keagamaan, budaya. Untuk mengetahuinya, kalian harus membaca novel itu secara utuh atau tamat dan selesai. Baru kalian dapat menginterpretasikannya, ya. Berikutnya, dalam merancang sebuah novel atau membuat novel, kalian juga harus mengikuti struktur novel tersebut. Bagaimana sih awalnya, terus apa yang harus saya buat, dan bagaimana terakhirnya, gitu ya. Akhirnya dari sebuah tulisan novel. Pertama, struktur novel diawali dengan abstrak. Abstrak adalah ringkasan atau inti cerita. Bagian abstrak menggambarkan isi novel secara keseluruhan. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan bagian struktur yang menceritakan latar yang berkaitan dengan waktu, ruang, suasana di dalam novel atau cerpen. Komplikasi. Komplikasi adalah urutan kejadian yang saling berhubungan dan berkaitan secara sebab akibat. Pada tahap ini, kerumitan dan masalah muncul. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa lainnya. Berikutnya ada tahap evaluasi. Evaluasi adalah proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan. Nah, muncullah tahap berikutnya adalah resolusi. Resolusi adalah suatu keadaan di mana konflik terpecahkan dan menemukan penyelesaiannya. Terakhir, adanya koda atau amanat. Kode atau amanat adalah pesan yang disampaikan oleh seorang penulis atau pengarang kepada pembaca melalui pesan yang disampaikan dalam sebuah tulisan di dalam novel. Dan yang terakhir, sudah Ibu jelaskan mulai dari apa yang dimaksud dengan novel, bagaimana cara menganalisisnya dari isi novel itu sendiri, maupun bagaimana menganalisisnya dari kebahasaan.
bagaimana kalian mempelajari unsur intrinsik novel, akhirnya kalian harus dapat merancang novel sendiri atau membuat novel sendiri. Bagaimana nih caranya? Nah, dalam merancang novel ada langkah-langkahnya yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus menentukan tema. Tema apa yang akan diangkat menjadi judul novel kalian? Ya, tema apa saja yang digunakan dalam novel kalian? Yang kedua, siapa sajakah tokoh yang ada di dalamnya? Ketika tema sudah ditentukan, tokohnya dengan wataknya masing-masing itu sudah kalian siapkan juga, ya, agar lebih sesuai. Kemudian yang ketiga, alurnya akan menggunakan alur apa? Alur majukah? Alur mundur atau campuran? Dan yang terakhir, kalian pun harus menyiapkan di mana latar tempatnya, latar waktu dan suasananya. Itulah barangkali menikmati novel yang Ibu sajikan hari ini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan kalian dapat membuat novel dengan baik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.